Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini sudah malam. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NPM 236211030 dari kelas A1. Hari ini saya akan membuat sebuah video untuk menjelaskan hasil project yang berada di modul praktikum pemrograman mobile. Kita akan membahas tentang codingannya apa saja dan output atau hasil dari project tersebut yang telah kita lakukan. Jadi ada sekitar 3-4 materi, yaitu yang pertama adalah belajar Flutter, yang kedua ada yang pertama itu SQL database, yang kedua itu belajar Flutter, yang ketiga itu toko API, yang keempat itu adalah toko kita. Nah, di sini video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum pemrograman mobile. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita simak. Kita buka yang pertama, materi pertama adalah database SQLite. Jadi pertama kali kita buat itu adalah dia punya kelas main activity. Jadi di sini tempatnya codingan-codingan atau dia punya sub-sub codingan itu nanti dimasukkan di main activity untuk dijalankan. Ya, di main activity ini terdapat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 atribut. Ada daftar, list view, menu, kursor, DB helper, dan main activity MA. DB helper ini untuk database ya guys. Nah, di sini ada yang namanya protected on create. Di sini untuk kita menginisialisasi tampilan dan toolbar, lalu kita memanggil yang namanya ini method reference list untuk menampilkan data buku dari database. Jadi di sini ada yang namanya metodenya itu namanya reference list. Di sini kita akan mengambil semua data dari tabel buku, lalu akan menampilkan judul-judulnya ke dalam list view. Saat item diklik, muncul dialog pilihan edit ataupun delete. Kita lihat di sini. Ini kan untuk menampilkan dia punya view bukunya. Nah, saat item itu diklik, ini biasanya saat item diklik, kita akan disuruh memilih antara mengedit ataupun menghapus. Ini. Jadi ketika judul buku itu diklik, kita bisa untuk mengedit. Nah, pada case 1 ini kita disuruh delete from buku where judul buku. Jadi kalau kita pilih ini dari buku mana, judul buku mana, ketika kita klik kita bisa menghapus data buku tersebut. Terus selanjutnya sini ada metode onCreate option menu. Ini untuk menambahkan menu bar yang titik 3 itu tambah, refresh, dan exit. Ini ya tulisannya button plus, menu rotate, sama menu close, clear, cancel. Ini tambah, refresh, edit, exit. Terus metode terakhir yaitu adalah on option item selected. Ada 3 case. Case pertama yaitu adalah untuk kita buka halaman tambah buku. Terus yang case kedua itu untuk merefresh halaman atau yang namanya segarkan daftar buku gitu, biar yang kalian tahu refresh lah. Ya, dan case ketiga ini adalah case exit, yaitu kita bisa keluar dari aplikasi tersebut. Nah, di sini ada yang namanya XML. XML itu tampilan-tampilan yang akan terbentuknya nanti ini. Ini tampilan pada main activity. Jadi tampilan daftar bukunya, toolbarnya yang tadi, ya inisialisasi toolbarnya, ada daftar bukunya, item-itemnya, sub-item, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dia punya kelas lain, yaitu ada kelas edit, kelas add. Kita di kelas add dulu ya, alias menambahkan. Sini ada inisialisasi toolbarnya juga. Terus nanti akan menampilkan yang namanya judul buku, nama pengarang, tahun terbit, dan penerbit. Terus ada terdapat button simpan. Pada button simpan ini ketika diklik, dia akan otomatis menyimpan daftar buku yang telah kita masukkan atau kita telah tambahkan ke dalam SQL database pada database tersebut. Jadi akan muncul yang namanya perintah, bukan perintah ya biasanya ya, tulisan atau catatan gitu yang dia akan menampilkan get application konteksnya itu tentang berhasil. Jadi bahwa penambahan data buku itu telah berhasil untuk ditambahkan. Terus pada di kelas edit, ini ada dia punya entitasnya lagi. Kalian bisa lihat dia punya entitas, ada button, edit text, dan sebagainya.
Nah, pada di inisialisasi on-create ini terdapat toolbar juga. Terus di sini kita penggunaan untuk mengambil dia punya entitas apabila kita mau edit. Dia akan mengambil dari database yang sudah kita tambahkan sebelumnya yang berada di SQL database. Kita akan membahasnya sebentar. Jadi kurus select from buku. Jadi dari buku mengambil dia punya ID baru kita bisa mengedit. Lalu di sini ada button edit simpan. Jadi setelah diedit bisa langsung disimpan. Pada button edit simpan ini ketika diklik bisa langsung ke update setelah kita melakukan perubahan dan mendapatkan konteksnya itu berhasil. Kita di sini akan memperlihatkan dia punya XML atau tampilan activity add-nya seperti ini. Kalau kita klik akan menambahkan judul buku, nama pengarang, tahun terbit, penerbit, dan bisa langsung disimpan. Nah, pada edit juga seperti itu, kita bisa edit dari judul bukunya, nama pengarang, tahun terbit, dan penerbit, dan ada button simpannya. Jadi di file SQL Java ini kita bikin database SQLite buat aplikasi buku kita. Pertama kita kasih nama database-nya itu, sini kita lihat ya, database name-nya itu dengan nama db@db. Dan dia punya versi itu adalah 1. Kalau kita memilih konteksnya apa dari namanya dan dia punya versinya. Ini kayak di pemrograman member orientasi objeknya disebut dengan konstruktor. Terus pada onCreate, di metode onCreate ini kita buat tabel buku yang punya 5 kolom, yaitu adalah ID, judul buku, nama pengarang, tahun terbit, dan penerbitnya. Ini ya, kita buat namanya tuh create. Kita dengan memanggil create table buku dari mana? Dari ID integernya primary key-nya itu tuh ID-nya, ID buku. Terus ada judul buku, nama pengarang, tahun terbit, dan penerbitnya. Nah, supaya nggak kosong nih di aplikasinya kita langsung saja isi 2 data buku. Kita pakai perintah yang namanya insert info buku. Kita mengambil dia punya tabel-tabel yang tadi kita sudah sebutkan ya. Di sini ada namanya ID-nya 1, penerapan sistem Jogianto 2010 Andi dan sebagainya juga pada data buku yang kedua. Terus pada metode terakhir ini metode on upgrade. Tapi masih kosong karena kita belum butuh upgrade struktur database-nya. Intinya, file ini itu membantu kita untuk mengatur pembuatan dan pengelolaan database secara otomatis pas aplikasi dijalankan. Jadi mari saja kita lihat bagaimana sih bentuk aplikasinya itu. Nah, di sini sudah ada hasil atau output dari aplikasi database SQL ini, alias kita punya daftar-daftar buku. Di sini yang tadi saya sudah bilang, yang kita sudah menambahkan otomatis di codingan untuk penambahan 2 buku. Di sini ada penerapan sistem informasi, pengantar IT, di sini ada toolbar. Kita bisa menambahkan yang namanya buku. Yang kita mau tambahkan, aku kasih contoh pemrograman mobile. Nama pengarang, tahun terbit kita sekitar 2020, penerbitnya ini ya, ini sekedar contoh saja, kita bisa simpan. Nah, otomatis tadi di sini pemrograman mobile. Nah, coba sih kalau kita lihat isi ini, kalau kita klik salah satunya ya, di sini diberikan 2 option nih, mau pilih apa, edit atau delete. Kita bisa edit. Contohnya edit di sini penerapan sistem informasi. Coba kita ganti dengan keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi, simpan, otomatis kesimpan. Kalau kita klik, bisa nggak sih kalau kita hapus? Aku mau hapus nih misalnya ya, kita pilih delete. Nah, otomatis kehapus. Coba kita refresh. Jadi kalau misalnya kalau refresh ini fungsinya kalau lagi nge-lag, wah nggak kehapus, coba dia refresh. Berarti kalau setelah dia refresh mungkin bisa langsung kembali, nggak nge-bug. Nah, kita sudah tambahkan, kita sudah edit, kita sudah hapus, sudah refresh, kita coba exit. Baik, untuk materi pertama sudah saya jelaskan, kita lanjut ke materi kedua.
Oke, baik, kita di sini berada di materi kedua, yaitu adalah belajar Flutter, alias ini adalah aplikasi Flutter pertama saya. Nah, ini main dartnya ya, nanti pada home ini dia punya tampilan apa sih yang pertama ditampilkan, yaitu tampilan product page, tapi nanti kita bakal jelaskan. Jadi saya jelaskan dulu dari fungsi dari kolom widgetnya dulu. Jadi pada kolom widget ini fungsinya untuk menyusun widget anak, ini widget anak secara vertikal dari atas ke bawah, dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Nah, untuk penggunaan begini ya. Ini cocok untuk layout yang ditumpuk ke bawah seperti form, daftar item, atau halaman profile. Nanti kita kan ada yang namanya form dan daftar item kan, daftar item dari barang-barangnya kita, dari produknya kita menggunakan yang namanya ini kolom widget. Ini judulnya, titlenya widget kolom dengan dia punya text style, warnanya putih, text stylenya dia punya background color warnanya biru. Nah, terus di codingan di raw widget dart, di kelas raw widget kita instant yang namanya stateless widget. Terus di sini untuk marut aplikasi kalian. Jadi fungsinya raw widget ini untuk menyusun widget children kita, ini widget childrennya kita secara horizontal kiri ke kanan. Ini cocok untuk toolbar atau menu horizontal atau bagian yang ditata sejajar ke samping. Nanti saya bakal tunjukkan gimana sih dia punya penampilan pada aplikasi ini. Kita lanjut di penjelasan tentang produk detail, produk form, dan produk page. Baik, kita mulai dari produk form dartnya dulu ya. Di sini dia mengimport, ini harus jadi import, yaitu adalah package Flutter dari material dart. Terus kita nanti akan mengimport yang namanya UI dari produk detail. Dia akan menampilkan detail-detail dari sebuah produk. Kita akan mengimportnya ke dalam sini. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang kelas produk ini, produk form ini. Jadi ini adalah halaman form untuk menginput produk-produk ya. Kalau kalian ingin menambahkan sebuah produk, jadi kita menggunakan produk form ini ya. Pertama, kita menggunakan yang namanya itu adalah stateful widget, karena ada nanti inputan yang bisa berubah. Lalu di dalamnya ini ada 3 yang namanya text editing controller. Ini untuk mengambil data dari kode produk, nama produk, dan harga produk. Tampilannya ini disusun dengan scaffold. Scaffold itu adalah widget dasar dalam Flutter yang menyediakan struktur dasar untuk sebuah aplikasi yang mengikuti desain material. Nah, itu kita mengimport Flutter Material Dart untuk mengambil scaffold ini. Selanjutnya, lalu di dalam scaffold ini ada yang namanya body, single child scroll view. Kita pakai ini untuk ketika di scroll, maksudnya saya, ketika formnya itu panjang, kita bisa men-scroll. Lalu terdapat kolom anaknya di sini untuk kita menginput. Ada teks blok kode produk, nama produk, harga produk, dan tombol simpan. Nah, jadi di dalam kolom ini kita susun kan 3 fieldnya itu buat inputan, dan satunya itu tombol elevate buttonnya. Ini tombol elevate buttonnya untuk menyimpan. Waktu tombol diklik, data dari text field itu, dari text field ini ya, ini kan ada 3 ya, 3. Ada text field dari kode produk, nama produk, harga produk. Ketika diklik itu, harga diubah menjadi integer, lalu kita navigasi ke halaman produk detail sambil bawa data yang diisi tadi. Ini nanti labelnya, kalau kita menginput, dia langsung kita bisa menginput. Kan ada metode text box, terus ada label teksnya, kode produk, kita bisa mengetik di situ, kontrolnya di situ. Terus kalau sudah, kita ke yang namanya tombol simpan, di situ menggunakan elevated button. Jadi ketika diklik, dia akan menyimpan dari field-field ini. Setelah itu, ini yang saya jelaskan ya, ketika navigasi selesai disimpan, itu akan diambil, lalu akan diambil ke halaman produk detail sambil bawa data yang diisi tadi. Akhirnya akan membawa ke produk detail. Jadi mari kita jelaskan tentang produk detailnya.
Oke, kita lanjut untuk menjelaskan tentang produk detail data-nya. Jadi di file ini, di codingan ini, yaitu halaman untuk menampilkan data produk yang telah kita tambahkan atau input dari produk form tersebut. Nah, di sini kita masih menggunakan yang namanya kelasnya itu pakai stateful widget, karena nanti datanya bisa bertambah seiring dari usernya yang menambahkannya. Jadi bisa dinamis lah, disebutnya dinamis. Ada terdapat 3 entitas yang menggunakan 2 string, yaitu kode produk dan nama produk, dan integer untuk harga. Lalu semuanya ini dikirim dari halaman sebelumnya ya, dari halaman produk form. Jadi detailnya nanti dikirim dari produk form yang telah diinput. Ya. Terus di sini kita di dalam build widget build ada yang namanya return scaffold. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi scaffold itu kayak kerangka dasar tampilan sebuah halaman. Di dalam scaffold itu kita bisa pasang yang namanya ekbar. Ekbar ini untuk menambahkan dia punya judul. Ekbar itu kalau kalian bisa lihat aplikasi, terus di atasnya ada tulisan nama aplikasinya kita lah. Nanti akan muncul judulnya, nanti ini detail produk. Terus ada body dan tombol-tombol lainnya. Ya, pada body kolom di sini nanti akan menampilkan dia punya children atau anak-anaknya gitu. Kita susun data produk dengan menggunakan kolom. Lalu tampilkan masing-masing data ke dalam teks widgetnya. Jadi mulai dari kode produknya, nama produknya, harganya, itu kita bisa melihat detailnya apa aja gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang product page. Oke, kita sampai di product page. Jadi ada dia mengimport 3, mulai dari footer material dart. Ini tuh fungsinya untuk mengambil dia punya material-material kayak scaffold, ekbar. Jadi kita nggak perlu buat dia punya tampilan otomatis, tampilan manual gitu. Jadi dia otomatis udah ada dia punya struktur halaman. Terus ada import yang namanya produk detail, produk form. Jadi kadang kita akan memanggil dia punya form ataupun detail itu melalui tombol-tombol yang nanti kita taruh di product page ini. Baik, halaman produk page ini berfungsi untuk menampilkan daftar produk dan sekaligus menyediakan tombol untuk menambahkan produk baru. Kita lihat di sini. Ada namanya gesture detector, jadi dia akan menampilkan icon plus. Jadi ketika icon plus ini di tap atau diklik, dia akan berpindah ke halaman produk form. Jadi navigasinya otomatis akan nge-push atau menampilkan atau mengembalikan yang namanya router ke page mana? Ke page produk form. Terus di produk page ini kita masih menggunakan namanya stateful widget, dan di dalamnya masih pakai scaffold, masih pakai scaffold ya untuk membuat struktur halamannya. Terus di ekbar, jangan lupa kita melewatkan tadi ekbarnya itu dia punya tulisan aplikasi barnya itu nanti data produk. Lalu di bagian body kita pakai yang namanya list view. Ini untuk menampilkan daftar produk. Masing-masing produk ditampilkan pakai widget khusus bernama item produk. Di sini kita menampilkan dia punya produk itu melalui codingan, tapi kita bisa menambahkan nantinya. Di sini ada item produknya ada 3 yang telah ditambahkan. Ada 1, ada list pertama, list kedua, list ketiga. Nah, di dalam item produk itu kita tampilkan informasi yaitu kode produk, nama produk, dan harganya. Di dalam list title yang dibungkus card supaya tampilannya rapi ya. Ini dia kelas item produk. Jadi fungsinya kelas item produk ini kan kita tadi kan menambahkan ya, kita menambahkan langsung di codingannya, dia punya list produk-produk item produknya lah. Nah, fungsinya kelas produk ini, item produk ini untuk kita membungkus dia punya produk-produk atau list produknya itu dibungkus di dalam card supaya tampilannya lebih rapi. Jadi bentuknya seperti apa sih, nanti kita akan tunjukkan pada hasil outputnya. Nanti saya running bentar ya. Terus ini masih ada yang namanya ini ya, cardnya dari card, menggunakan card, list title-nya, teksnya, dia punya subtitle, nanti akan muncul card seperti ini ya, card dari model sini. Terus kalau kita on tap atau push, nanti ada push untuk kalau kita klik dia punya card, akan ke halaman produk detail. Jadi kita bisa melihat detailnya itu gimana sih dari produk ini. Kayak kita langsung saja running seperti biasa. Kita menggunakan API 36, ini harus ya. Harus yang namanya menggunakan API 36. Oke, baik, ini adalah tampilan product page. Jadi di Mender itu kalau kita mengetik dia punya home yaitu product page, akan menampilkan halaman product page. Ini dia punya app bar yang tadi untuk scaffold, ini kerangkanya. Terus yang tadi bilangnya card, ini cardnya. Ini tadi yang apa bahasanya tuh untuk menampilkan icon plus ya, icon plus. Ini bisa coba kita klik, nah dia langsung ke halaman form produk, kita bisa menambahkan
Coba ya, kode produknya 1234 123. Nama produknya coba buah vita. Buah vita harganya sekitar, ini buah vita besar ya, 30.000. Kita simpan. Nah, detail produknya akan menampilkan seperti ini. Seperti di layar, dia akan menampilkan detail produknya. Akan ada kode produknya, bagaimana, nama produknya apa, harganya berapa. Oke, kita kembali dulu ke sini. Kita mau klik salah satu dari produk-produk yang setelah kita isi, di codingan ya maksudnya. Kita misalnya di mesin cuci. Nah, ini kita akan nge-push ke navigasi detail produknya. Ini TV-nya, detail produk dari TV, kulkas. Oke, baik, itu adalah tentang materi belajar footer. Di sini kita untuk membuat kerangka-kerangka untuk aplikasi produk-produk, mulai dari kita bisa menambahkan, kita bisa melihat daftar listnya, kita bisa melihat detail produknya, dan bisa mengenal yang namanya kolom widget. Kolom widget ini tampilan yang penjelasannya itu dia dari atas ke bawah. Jadi ini list-listnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Terus di row widget itu dari kiri ke samping, jadi kayak data produk, nanti ada navigasi toolbar. Di sini kita pakai icon plus. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kita ke materi selanjutnya. Baik, di materi ketiga ini adalah materi untuk toko API. Jadi kita pakai kode igniter. Di video tutorial sebelumnya saya sudah memberitahukan bagaimana caranya untuk membuat toko API ini. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah setelah membuat kode igniter dan mengubahnya menjadi toko API. Jadi toko API-nya itu berada di SAM. Terus ada di HTE Docs, ada di local disk C ya. HTE Docs, toko API. Ini ya, toko API. Oke, kita langsung saja menjelaskan tentang dia punya table database. Nama database-nya itu adalah toko API. Jadi terdapat 3 tabel. Yang pertama ada tabel member token, dan produk. Kita lihat di sini di member, dia punya fields. Sudah pernah saya tambahkan mulai dari administrator, ada operator, terus dia punya field lainnya itu ada ID, nama, email, dan password. Member tokennya ada ID, member ID, autentikasi key-nya. Produk juga ada. Jadi mulai dari ID, kode produk, dan nama produk serta harganya. Ini adalah dia punya database untuk toko API. Kita lihat di codingan. Toko API-nya kita menggunakan Visual Studio Code. Kalian ke config, terus kita cek di database-nya. Nah, database-nya itu harus sama ya dengan yang ada di PHP admin toko API. Nah, ini toko API. Terus kita kemana? Kita ke yang namanya itu models. Kita ke model. Di sini ada model logins, model member, model products. Saya akan jelaskan satu-satu. Di sini kita menggunakan use code igniter strip model. Di sini ada kelas model login, menginstal model. Menginstal model berarti dari sini ya modelnya. Terus ada dia punya entitas dengan menggunakan protected. Jadi ada table member token, terus akan mengallow fields, mengiakan member ID dan autentikasi key-nya untuk masuk untuk login alias login. Tapi sebelum login itu pasti registrasi. Nah, ini ada registrasi. Jadi member akan meregistrasi dari nama, email, dan passwordnya. Terus model members ada members. Terus pada model produk, di sini akan menampilkan table produk. Table produk yang berada di table ini maksudnya itu dari toko API ya, table produk. Di sini ada protected primary key-nya itu kita mengambil ID dari produk ini. Terus akan menambahkan produk yang mulai dari kode produk, nama produk, dan harga. Terus selanjutnya ada di jadi kita akan menjelaskan controllernya. Jadi ada beberapa controller, mulai dari login controller, product controller, registrasi controller, hingga RESTful controller. Base controller ini udah otomatis berada di sini ya, sama home-nya nanti akan untuk mengembalikan dari base controller. Jadi udah ada welcome message-nya. Kita akan menjelaskan tentang codingan pada registrasi controller. Jadi kita menggunakan bahasa PHP.
Jadi di sini ada yang namanya kelas registrasi controller. Jadi ini adalah framework dari kode Igniter 4. Jadi tugasnya itu untuk proses registrasi pengguna. Kita bisa lihat metode registrasi ini ketika dipanggil, sistem akan mengambil data dari inputan permintaan HTTP atau request, yaitu mulai dari nama, email, dan password. Sebelum disimpan, password pengguna akan dihas menggunakan password hash dengan algoritmanya itu password default. Itu untuk menjaga keamanan data. Selanjutnya data ini akan dikirim ke model model registrasi untuk disimpan ke dalam database. Ketika proses penyimpanan berhasil, sistem akan mengambilkan respon atau respon hasil dengan kode statusnya itu 200. Ketika indikatornya berhasil, akan menampilkan pesan registrasi berhasil. Jadi nanti saya akan menunjukkan tentang bagaimana penggunaannya menggunakan Postman. Kita lanjut dulu di login controller. Jadi di sini ada login controller. Di dalam metode login ini, kita ambil yang namanya itu adalah email dan password dari request yang dikirim user. Request registrasinya itu kan. Lalu kita cek database pakai model member. Ini model member. Apakah email tersebut itu ada? Kalau tidak ada, kita balikkan yang namanya itu error. Ini respon hasilnya apabila tidak ada di punya data akan menampilkan kodenya 400, akan menampilkan status. Apabila false akan menampilkan data atau pesan email tidak ditemukan. Kalau email ketemu, kita lanjut cek apakah password cocok menggunakan password verify. Kalau password salah, respon hasilnya itu kodenya 400 dan akan menampilkan bahwa password tidak valid. Tapi apabila kalau semuanya cocok, kita buat yang namanya itu token login. Kita di sini menggunakan fungsi random string. Ini model loginnya, token login uniknya. Random string lalu simpan ke tabel login lewat model mlogin. Jadi nanti akan ke save dia punya ID dan autentikasinya. Ini tokennya, tokennya akan ketika itu cocok akan mengambilkan hasil atau responnya itu kodenya 200 dan akan menampilkan datanya. Ini panjang sebuah karakternya untuk random stringnya ya. Oke, kita lanjut untuk menjelaskan produk RESTful controller dulu atau produk ya. Coba kita lihat dulu produk controller extend dari RESTful controller. Jadi kita akan menjelaskan tentang RESTful controllernya ini. Ini adalah merupakan turunan dari atau mengextend dari yang namanya research controller. Jadi penjelasannya itu terdapat dia punya entitasnya itu protected format JSON. Kegunaannya ini untuk memastikan bahwa semua output dari controller ini akan diformat dalam bentuk JSON secara default. Terus pada protected function atau respon hasil, di sini metode ini digunakan untuk menstandarkan format responnya dari API-nya. Jadi saat dipanggil, fungsi ini akan mengembalikan respon JSON-nya dengan struktur kodenya, statusnya, dan datanya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang produk controller. Controller ini tempatnya untuk menampilkan sistem atau sebuah controller dengan menggunakan CRUD, create, read, update, and delete. Jadi controller ini berfungsi untuk mengelola data produk. Kita lihat di sini terdapat function yang namanya itu adalah create. Jadi untuk menambahkan produk baru. Jadi saat pengguna ingin menambahkan produk, metode create ini akan dijalankan data produk seperti kode produk, nama produk, hingga harga. Jadi menggunakan dari request setelah kita membuatnya. Kemudian data itu akan disimpan ke database melalui model produk. Setelah berhasil disimpan, sistem akan mengambil ulang data produk berdasarkan ID terakhir yang dimasukkan dan mengirimkannya kembali sebagai respon JSON-nya menggunakan respon hasil. Jadi ketika berhasil akan mengembalikan dia punya kode dan statusnya itu akan true berhasil dan akan menampilkan dia punya produknya kembali nih setelah kita menambahkan sebuah produk. Terus di sini adalah list untuk menampilkan semua produk. Kalau pengguna ingin melihat seluruh dia punya daftar produk nih, list produknya, di sini kita cukup panggil dia punya find all ini untuk mengambil semua data lalu mengirimkannya dalam bentuk JSON lagi untuk mengambil responnya apakah berhasil seperti itu. Terus di sini ada yang namanya detail. Ini akan menampilkan detail produknya nih. Jadi fungsinya digunakan untuk menampilkan satu produk berdasarkan ID-nya. Jadi kalau kita pilih ID-nya ini akan menampilkan detail produk tersebut. Sistem akan mencari produknya dengan ini. Sistem akan mencari ini. Kalau melalui find ID-nya dari apa. Lalu mengembalikan datanya sebagai respon hasil. Lalu di sini ada yang namanya ubah. Kita bisa metode ubah ini untuk mengedit data produk. Kalau pengguna ingin mengubah informasi dari produk yang telah kita tambahkan, yang telah pengguna tambahkan, metode ubah ini akan diaktifkan. Jadi sistem akan mengambil data baru dari inputan. Lalu mengupdate-nya berdasarkan ID produk. Mengupdate dari ID-nya. ID produknya ya. Setelah berhasil, data produk yang sudah diperbarui akan dikembalikan sebagai responnya. Ini responnya. Ini ya datanya, mengambil dari ID-nya dulu, baru datanya. Lalu bisa diupdate. Lalu di sini adalah metode menghapus produk. Digunakan untuk
untuk menghapus produk berdasarkan ID-nya lagi nih, delete produk, modelnya dari mana, delete dari ID-nya. Jadi ID-nya dulu yang kita ambil untuk mengetahui produk apa sih yang mau dihapus. Model akan menjalankan perintah delete ID dan hasilnya akan dikirim balik untuk mengkonfirmasi bahwa produk tersebut telah dihapus. Jadi semua respon controller dari menggunakan respon hasil ini yang telah kita warisi dari RESTful controller, ini akan membuat format JSON-nya yang dikirim ke pengguna sehingga kita bisa tahu bagaimana sih responnya apakah berhasil atau tidak. Jadi kita akan mencoba melakukannya di Postman. Nah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara kita Postman untuk melakukan registrasi login maupun kita CRUD. Nah, kita di sini melakukan registrasi dulu. Sebelumnya saya pakai Putri dulu. Coba kita pakai nama, email, dan passwordnya yang lain. Kita send aja. Kita lihat bahwa kodenya itu juga terkondisi berhasil, terus statusnya true, jadi dia punya data registrasinya itu berhasil. Nah, coba kita login ya. Login berarti kita harus memanggil emailnya kita tadi. Pertama, terus user 123. Kita send ya. Nah, di sini kita telah berhasil ya. Dia punya ID-nya itu berhasil dipanggil, dan berhasil login. Kita di sini melakukan tindakan create atau menambahkan sebuah produk. Jadi kita mengganti tadi dia punya post, terus ini dihapus aja. ID-nya kita ganti dengan ID 06. Model produknya nomor 6. Kita ganti dengan handphone smart. So, harganya sekitar juta kita send ya. Nah, ini tindakannya berhasil. Jadi penambahan setiap produk bisa berhasil ya, kondisinya true. Kita coba untuk list. Jadi list ini kita melakukan ini ganti post ini menjadi get. Kita melis produk dari toko API ini ya. Apa aja sih yang berada di sini. Kita send. Nah, ada produk dari satu ID. Oke, kita sekarang melakukan perintah show. Kita get dari ID. Contohnya kita masukkan Realme Smart TV 50 inch. Kita ke show. Kita ganti dengan terus produk dari ID berapa, kita kasih ID-nya ID 2. Kita kirim. Nah, akan menampilkan dari ID 2, yaitu ID 2 ini produknya adalah Realme Smart TV 50 inch. Nah, kita coba dengan contoh yang lainnya, kita melakukan edit. Saya masih mau edit ini, masih mau edit untuk ID 2. Kita ganti get-nya dengan persen. Oh, kita ganti dulu, sabar ya. ID-nya kode produknya jangan sama, kita ganti dengan 2. Handphone smart pixel jangan. Tadi kan smart TV, smart Epson printer, Epson printer 031110 dan 1.500.000. Oke, kita send. Nah, berhasil keubah ya dia punya produknya tidak harganya. Sekarang kita mau delete,
Saya mau delete produk saya yang terakhir saya buat. Saya mau delete. Kita ganti put ini jadi delete. Terus dari ID berapa tadi? Kalau nggak salah ID-nya 4. Ya. Bahwa sudah berhasil kehapus ya. Coba kita kembali ke list datanya sudah kehapus atau enggak. ID 4 apakah sudah kehapus atau enggak? Kita lihat ya listnya. List kita ganti dengan get. Terus ini, oke, kita coba lihat. ID 1 udah, ID 4-nya udah berhasil kehapus. Baiklah, kita langsung ke materi selanjutnya. Jadi setelah kita menjelaskan tentang toko API, kita akan menjelaskan tentang toko kita. Jadi pada toko kita ini terdapat ada 5 file Dart, mulai dari registrasi page, login page, produk detail, produk form, produk page. Nanti di main Dart ini akan mengarah ke home, alias home-nya itu, tampil home-nya itu adalah produk page. Jadi kita mulai menjelaskan dari registrasi page-nya dulu ya. Jadi di sini kita menggunakan registrasi page yang menggunakan stateful widget. Karena nanti kita akan butuh yang namanya perubahan state, seperti validasi form ataupun status loading. Jadi nanti kita ada validasi form yang dari product form. Lalu di dalam state-nya ini dalam state-nya ini ada yang namanya text editing controller. Ini untuk nama, email, dan password. Serta ada yang namanya global key. Ini untuk mengatur validasi sebuah item. Lalu di sini ada untuk tampilan UI-nya, scaffold, terus nanti ada bar untuk aplikasi barnya itu namanya itu nanti teksnya registrasi. Ada background color-nya, text style-nya, terus ada single child scroll view untuk menampilkan kita bisa nge-scroll dia punya nama, email, password, konfirmasi password, dan beta registrasi apabila dia punya tampilannya tuh kepanjangan. Ya kan setiap widget HP widget atau HP itu kan beda-beda bentuknya ya. Jadi bisa kalau kecil bisa di-scroll gitu. Kalau formnya panjang, ini kolomnya. Terus di lalu ada untuk membuat namanya input field. Pokoknya untuk kita buat membuat text box-nya lah, text box nama untuk menginput. Jadi ada 4 inputan utama, yaitu adalah nama, terus ada email, ada password, dan konfirmasi password. Kita jelaskan dulu ya yang pertama ini. Jadi di sini kita cek apakah nama diisi dan minimal 3 karakter. Nah, nama itu harus diisi minimal 3 karakter. Kalau kosong atau kependekan akan muncul pesan error. Terus yang kedua di sini pada email text field input ini akan dicek apakah sudah diisi dan apakah format emailnya valid. Kita gunakan yang namanya itu regex sederhana untuk memvalidasi ini, untuk memvalidasi dia punya email, regex sederhana. Jadi apabila nggak valid, itu akan munculkan pesan email tidak valid. Terus pada password akan disembunyikan dengan obscure text. Jadi apabila kondisinya itu true, dan kita validasi agar minimal karakternya itu 6. Minimal ya. Jika karakter yang dimasukkan kurang dari 6 karakter. Password harus, jika karakter yang dimasukkan itu kurang dari 6 karakter, akan muncul pesan password harus diisi minimal 6 karakter. Ya, lanjut kita konfirmasi password. Di sini fungsinya untuk memastikan bahwa user mengetik password yang sama 2 kali. Kalau berbeda akan muncul pesan bahwa konfirmasi bahwa password tersebut tidak sama. Terus di sini yang terakhir adalah button tombol registrasi. Saat tombol ditekan, kita jalankan proses validasi seluruh registrasi dan form akan menggunakan yang namanya form key current state validate. Jadi kalau semua inputan sudah oke, kita bisa jalankan ke proses registrasi ke server. Kita lanjut di login page. Penjelasan login page-nya. Sama seperti tadi kita masih pakai stateful widget ya. Penjelasannya masih sama. Di dalam state-nya ada 2 controller. Yang pertama adalah email dan password. Di sini juga ada namanya global key untuk menangani validasi form saat tombol loginnya itu ditekan atau diklik bahasanya ya. Tampilan UI-nya juga masih sama, kita menggunakan scaffold. Terus bar-nya nanti ada login, ada single scroll view sama seperti tadi. Terus ada kolom-kolomnya nih, ada kolom email, kolom password, dan terus ada button login-nya. Isi utamanya adalah form yang menampung field input dan tombol ya. Ini ada untuk mengatur tingginya juga kalau kalian mau tahu ya. Terus ini untuk input fieldnya ada email. Jadi input ini dicek apakah diisi atau tidak. Jika kosong akan muncul bahwa email harus diisi. Jadi controllernya. Jadi ini kan keyboard type-nya. Jadi ada inputan fieldnya, text input, kita bisa mengetik dia punya email address. Jadi kalau enggak tervalidasi harus ada pesan bahwa email harus diisi. Terus kedua yaitu adalah field password. Di sini teks disembunyikan karena menggunakan obscure text. Jadi jika true validasinya
juga sederhana, input tidak boleh kosong. Dan jika karakternya dimasukkan kurang dari 6 karakter, akan muncul pesan bahwa password harus diisi. Nah, ini ada tombol login. Setelah input sudah diisi semuanya, pengguna bisa menekan tombol button login ini melalui elevated button. Terus dengan penggunaan namanya forum key current state, ini akan melakukan proses validasi untuk setiap field yang diisi. Jadi kita bisa lanjutkan ke proses autentikasi. Meskipun belum diatur dalam kode ini, terus di sini membuat menu membuka halaman registrasi. Jadi kalau kalian tahu form login itu di bawahnya itu ada link, kayak kalau kita klik registrasi, kita bisa ke halaman registrasi. Dia akan mengubah navigasinya ke halaman registrasi. Jadi kalau kita klik, kita akan mengarahkan pengguna ke halaman registrasi page menggunakan navigator plus. Jadi akan mempush halaman ke registrasi page. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang produk detail. Produk detail di sini kita masih juga menggunakan stateful widget dengan atributnya produk. Dia akan menampilkan detail-detail pada sebuah produk ya. Jadi di sini kita membuat proper. Produk di kita jelaskan produk form dulu ya. Aku lupa, salah jelaskan. Bentar, produk form. Jadi di sini kita akan membuat properti produk vertical 0. Mana sih? Jika data produk dikirimkan ke form ini artinya kita sedang melakukan edit, tapi kalau tidak ada data yang dikirim, kita sedang menambahkan produk baru. Jadi ada dua kondisi ya. Jadi kalau misalnya edit, kita bakal kembali ke produk form, jadi kita bisa mengedit ulang atau mengupdate dia punya produk yang kita mau ubah. Tapi kalau misalnya kosong nih datanya, itu artinya kita sedang menambahkan sebuah produk baru gitu. Oke, di bagian state ada namanya sini sebuah key untuk formnya, ada tick. Produk form state ada dia punya ini ya, entitas, ada string untuk judul, tombol submit, ada boolean untuk meloadingnya ya, terus ada text editing controller untuk menangani input kode produk, nama produk hingga harga produk, serta ada dua variabel teks, judul dan tombol submit. Ini ya, judul dan tombol submit untuk menyesuaikan tampilan saat form digunakan untuk tambah maupun ubah. Nah, di sini terdapat metode update. Is update, oke, sedang diupdate. Ini akan dijalankan dalam ini dia, set state, init state. Jika data produk tersedia, maka controller akan diisi dengan nilai produk tersebut. Dan teks pada judul serta tombol akan berubah menjadi produk. Ini nih, akan berubah menjadi ubah produk. Kalau tidak ada dia punya produk sama sekali, belum ada nih data-datanya. Kalau tidak ada, jadi judul dan tombol tetap menjadi tambah produk dan tombolnya menjadi simpan, bukan ubah. Nah, terus di sini kita punya tampilan UI-nya ya. Sudah saya jelaskan tadi, ada scaffold, add bar-nya, jadi nantinya judulnya apa? Single scroll view untuk scroll apabila formnya panjang. Terus ada dia punya field-nya ya, input field-nya itu ada kode produk, nama produk hingga harga produk. Terus kita buat dia punya text box kode produknya alias dia punya tempat inputan. Ada kode text field, nama produk text field. Oke, sama dengan penjelasan sebelumnya ya, jadi nggak terlalu jauh dia punya ini penjelasan dengan sebelumnya. Jadi apabila sudah terisi semuanya, terdapat tombol submit. Tombol submit di bagian sini. Lalu dia akan memulai untuk memvalidasi menggunakan form key current state validate. Kalau semua input valid, kita bisa lanjut ke menyimpan atau memperbarui data ke server. Kita lanjut di produk detail ya. Produk detail. Jadi produk detail sini fungsinya untuk menampilkan informasi lengkap dari satu produk ya, serta menyediakan tombol edit dan hapus. Ini tombol hapus dan edit kita bahas sebentar. Kita jelaskan dulu ya. Kita jelaskan di sini dia punya tampilan UI-nya menggunakan scaffold, app bar-nya nanti menampilkan detail produk, ada text colornya warnanya putih, background colornya blue. Ini kode ininya ya, seberapa besar birunya itu 500, temanya icon temanya putih. Dia punya tempat untuk produk detail nanti berada di tengah karena body sama dengan center. Shell terdapat kolom-kolom mulai dari kolomnya kode produk, terus nama, terus harga. Terus ada di sini ada widget tombol edit dan hapus. Tombol editnya ini setelah informasi
produk, kita juga akan menampilkan dua tombol, yaitu edit dan delete. Tombol edit, ketika ditekan tombol ini akan membuka yang namanya itu halaman form ya, produk form yang tadi saya sudah jelaskan, dan mengirimkan data produk ke tempat form tersebut. Dengan begitu form akan otomatis terisi untuk mempermudah pengguna melakukan perubahan. Jadi ini dia punya ini ya, tampilan menggunakan outline button, terus ada teksnya edit, ketika diklik akan push navigasinya ke produk form. Ini penjelasannya, widget produk. Terus tombol hapus. Tombol ini tidak langsung menghapus data, melainkan memunculkan dialog konfirmasi terlebih dahulu ya, ada konfirmasi hapus. Yakin ingin menghapus data ini ya, nah gitu. Nanti akan muncul kayak pop up gitu ya biasanya. Jadi kalau kita klik ya, kita bisa langsung hapus. Kalau batal berarti ya nggak jadi gitu. Kita lanjut di penjelasan product page. Di sini ya, produk page lumayan panjang juga, kita jelasin ya baik-baik. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang yang namanya produk toko kita dari model. Oh, ternyata masih ada di sini. Kita belum jelaskan ini ya, berarti kita jelasin dulu. Dia punya ini ya. Jadi di kelas register ini alias model ini akan menampilkan dia punya entitas mulai dari kodenya, statusnya, datanya. Jadi apabila registrasi itu telah berhasil divalidasi akan muncul kode dan statusnya. Kode bahwa kayak serah berhasil gitu akan memunculkan. Terus di login. Nah, pada kelas login ini entitasnya ada kode status, token, user ID, user email. Jadi melalui dari form JSON yang contohnya berada di Postman contohnya ya, nanti akan memunculkan dia punya validasi dari dari kodenya, statusnya, token, terus ada data user dan ID, terus ada dari emailnya juga data user dan email. Terus pada model produk, di sini akan menampilkan di halaman UI-nya atau tampilannya akan memunculkan ID, kode produk, nama produk, dan harga produk. Nah, ini konstruktornya ya di sebelah bawah. Terus akan dari teks JSON-nya itu dari ID, kode produk, nama produk, dan harga produk. Oke, kita kembali ke produk page ya, kita jelasin lagi. Di sini produk page-nya akan mengimpor atau kita menampilkan detail-detail dari produk, terus dari produk detail dan juga produk form. Karena kan di sini tombol-tombol itu akan berfungsi juga, akan berjalan juga. Jadi produk page ini masih menggunakan namanya stateful widget. Halaman ini memiliki yang namanya bar untuk menampilkan list-list produk apa aja sih yang berada di aplikasi produk page-nya, apa aja sih produknya. Lalu kita akan mengatur padding itu mengatur jarak ya. Terus ada gesture detector untuk menampilkan namanya icon tambah, size-nya sekitar 26. Terus apabila kita men-tap akan melakukan navigator push untuk ke halaman produk form. Terus ada di sini disebutnya drawer untuk melakukan logout. Jadi kita bisa meng-logout nih. Terus menu drawer logout. Aplikasi ini juga punya menu drawer di sisi kiri layar yang saat ini hanya berisi opsi logout. Ini list title-nya. Anangnya logout, icon logout, kalau diklik langsung keluar ya. Terus kita lanjut di list produknya. Di sini untuk menampilkan list produk ya melalui list view. Di setiap item produk dibuat menggunakan kelas item produk. Jadi ada sekitar 3 produk dengan ID yang berbeda, kode produk yang berbeda, dan namanya produk yang berbeda. Terus kita lanjut di kelas widget item produk. Nah, ini adalah widget status yang menerima satu parameter objek produk. Jadi setiap list produk itu akan ditampilkan melalui bentuk card. Ini card ya. Terus akan menampilkan nama produknya hingga dia punya harga produk. Jadi kalau kita menggunakan kita mengklik dia punya salah satu card produk, kita akan dibawa ke navigasi push-nya itu ke produk detail. Oke, tanpa berlama-lama kita akan melihat dia punya hasil output dari aplikasi ini. Kita running dulu ya, seperti biasa. Oke, baik, di sini adalah tampilan produk page-nya, karena tadi kita di main kita mulai dari produk page. Jadi menampilkan yang tadi saya bilang, dia punya list produk, dia punya card. Jadi kalau kita klik salah satunya, ke halaman detail produk. Kita bisa yang namanya mengedit, kita juga bisa yang namanya mendelete. Jadi yakin nggak nih mau hapus data ini? Kalau yakin klik ya, kalau tidak klik batal aja. Terus ada menu toolbar, ini logout, tapi sebentar dulu ya kita jelasin. Ini ada icon add, kita bisa menambahkan namanya tambah produk. Jadi kita bisa menambahkan. Kita sekarang mengetes dia punya logout ya pada toolbar ini. Bisa nggak nge-logout? Nah, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang aplikasi pada toko kita ini yang tersambung juga dengan toko API. Terima kasih, sampai jumpa di pemaparan materi selanjutnya. Bye.